Oh, kalau di aku bagus sih suaramu. Sudah gini aja, kita gantian aja berbicara. Kalau kau bicara, aku matikan mic-ku. Kalau aku bicara, matikan mic-mu. Baik. 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 Siapa dulu yang bicara? Kau atau aku? Baik, saya mau tanya dulu. Baik, saya mau tanya dulu. Oke. Silakan, aku matikan mic-ku. Oke, baik. Jadi begini ya, sang debater atau Rudi Yohanes. Saya mendengar bahwasanya sang debater atau Rudi Yohanes hampir setiap hari membahas Edis TV terus. Pertanyaan saya, ada apa? Kenapa Bang Rudi Yohanes sedemikian rupa? Silakan. Oke, ku jelaskan ya. Kenapa aku melakukan itu, Dis? Karena mulutmu lincah. Kau menuduh aku bahwa aku menggelapkan uang Rudi Simamora. Si Rudi Simamora sudah menunjukkan WA-nya. Dia meminta bantuan sama kau 15 juta waktu itu ya, ingat kan? Terus kau hubungi Bom Bom. Bom Bom menghubungi aku. Aku bilang sama Bom Bom, si Edis sebelum melive-kan itu, tolong dulu dia klarifikasi sama aku atau tanya aku lah. Pasti akan ku jawab, ku bilang. Sudah. Ternyata malam itu kalian langsung live. Tahu kau ya? Dan itu kulihat kau setting. Kau ingin membunuh karakterku bulan 5. Dengan perkataanmu, saya dengar Rudi Yohanes ada mengumpul donasi. Waktu kau bicara bulan 5, Edis, aku sudah tidak ngumpul donasi lagi. Terakhir aku ngumpul donasi 1 November, masih ada videonya. Ini yang nggak kau ketahui. Baru Rudi Simamora mengatakan, Edis yang mengatakan itu bang, aku sudah bilang katanya. Setahu aku setelah pra-peradilan, Rudi Yohanes tak mengumpul lagi. Datang kau, ada lah ya, kau bilang. Nah, di situ Edis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama aku atau bertanya sama aku? Dan besoknya kan kau telepon kan? Ingat nggak kau? Jawab dulu, ingat nggak kau telepon kau? Sesuai silakan jawab itu dulu. Timpaan, baik. Oke, bisukan, baik ya. Jadi begini, pertama-tama apa yang dituduhkan oleh sang debater atau Rudi Yohanes, semuanya itu tidak ada yang benar. Jadi ceritanya begini, dengarkan ya sang debater. Pada waktu itu sekitar 5 bulan yang lalu, Rudi Simamora atau anak Batak itu telepon saya. Dia telepon saya, dia minta bantuan. Tolong bantu saya dulu. Saya ini mau mengurus perkara yang sedang saya alami. Saya mau mengajukan banding bla 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 bla. Utanglah saya, pasti saya kembalikan. Kata dia, saya bilang begini, bukan masalah apa-apa, posisi saya itu tidak di Indonesia. Bagaimana nanti saya mau mengurus itu sementara badan saya tidak di Indonesia. Tapi dia terus-menerus mengiba kepada saya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang sama-sama orang yang berkecimpung di dalam dunia apologetika begini, saya bilang, loh, bukankah Rudi sang debater dulu pernah mengumpulkan donasi untuk supaya mengurus Oh, tidak ada, kata dia. Loh, saya terkaget karena memang saya tidak tahu itu. Kaget saya. Coba teleponlah dia dulu karena waktu itu dia menggalang dana untukmu, saya bilang begitu. Nah, terhentilah pembicaraan itu. Lalu sekitar 5 bulan yang lalu ketika saya sedang live di TikTok, dia menelpon. Tidak ada di situ janjian seperti tuduhanmu, wahai sang debater. Tidak ada saya settingan sama dia. Nah, lalu mendengar kutipan dari video itu, kemudian sang debater nampak seperti kebakaran jenggot. Saya juga heran, ada apa dengan kalian? Lalu betul, besoknya Bang Rudi Yohanes menelpon saya. Dis, kenapa kamu tidak konfirmasi dulu begini dan begitu? Anak Batak itu begini dan begitu. Waktu polisi melakukan penyidikan, di HP-nya itu didapati judi slot
Begitulah telepon daripada sang debater waktu itu kepada saya. Nah, mendengar cerita yang simpang siur, Rudi Yohanes bilang begini, Rudi Simamora bilang begitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mempercayai kedua belah pihak. Lalu berhentilah pada waktu itu kan, berhenti. Lalu kira-kira beberapa minggu yang lalu saya debat dengan Yusuf PI, keluar statement saya mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana dari Jangan dulu ke situ, Dis. Satu-satu kita selesaikan dulu. Yang pertama itu dulu. Sekarang giliran aku. Kau bermulut manis, Kodis. Memang suara kau lembut, tapi hati kau jijik, menjijikkan. Kenapa aku katakan begitu? Kita berbicara bukan gitu, kau bilang. Rudi Simamora minta bantuan aku, kau bilang. Lantas aku bilang, kan ada yang menggalang dana Rudi Yohanes. Siapa namanya itu, kau bilang? Rudi Yohanes. Aku tidak ada lagi menggalang dana, kan ku jelaskan sama kau waktu itu berteleponan kita. Dis, aku semenjak bulan 11 tidak ada menggalang dana lagi. Tetapi oleh kau, ini masih ada WA si Rudi Simamora. Gimana, bisa nggak dibalik kamera? Tunggu ya, aku balik lu kamera. Sabar dulu kau, Dis. Back ini. Sabar. Ini jelas dari Rudi Simamora. Aku bacakan aja. Kok terbalik ini? Simak dulu penjelasanku, Bang. Aku bacakan aja. Awalnya aku minta bantuan Edis. Setelah putus hukuman 2 tahun 8 bulan, aku mau naik banding ke pengadilan tinggi. Terus Edis tipis bilang begini, sang debater kan mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Terus aku bilang, tapi setelah Prapit kalah, dia nggak mau lagi. Entah masalahnya, aku bilang. Terus udah, aku minta bantuan darimu ajalah. Terus kata Edis TV, kutanya dulu sang debater. Ada kau tanya aku, kan enggak ada ya. Lalu ku jawab, gak usahlah tanya sang debater, nanti ribut. Terus kata Edis, itu hak mulai. Bagaimana lah yang minta bantuan sama aku, sementara yang hakmu nggak kau ambil. Itu kata Edis. Terus kutanya, apa ada sang debater mengumpulkan donasi setelah aku dikirim ke jaksa? Dia menjawab, ada. Makanya aku bilang, sepeser pun tidak ada, aku terima. Tapi mana tahu dia transfer ke istriku. Aku tanya dulu istriku, aku bilang. Jawaban dari mama si Pep, nama istrinya panggilnya, memang nggak ada. Aku suruh lagi dia ke bank 3 bulan yang lalu. Dia nggak mau, katanya dia bukan orang bodoh. Ngapain ke bank? Orang aku punya M-Banking, baru di M-Banking nggak ada atas nama Rudi Yohanes. Ada struk bukti transfer dikirim sang debater melalui WA, jumlahnya 800.000. Itu bukan dari Rudi Yohanes, tapi dari nama lain. Coba jawab, Bang. Kalau uang yang abang kasih sama aku itu, abang anggap donasi, ya sudah. Kalau aku ceritakan nanti sama abang pengacara pun kirim salam sama aku. Ya, bla 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 bla. Oke. Sekarang dari situ, Dis, kau juga punya kekeliruan. Kenapa aku katakan punya kekeliruan? Kau tidak tahu permasalahan. Aku berhenti gara-gara PC The King ribut muncungnya. Masih ada video tanggal 1 November aku bilang aku berhenti, tidak mau melanjutkan lagi. Kenapa aku berhenti? Sekarang PC The King tolong kau urusi dia. Itu dia, kau nggak tahu dia 2 penjara kan? 1 penjara kepolisian, 1 penjara LP. Kau bilang kan selama kau di penjara sama si Rudi Simamora kan? Buka rekamannya nanti ya. Biar kita olah kata itu. Makanya Rudi Simamora bilang, selama aku di penjara, aku tidak pernah. Kau kan tidak tahu dia di penjara Polres. Ku kasih sama dia 5 juta dan diakuinya akhirnya. Tunggu ku lihat diakuinya. Makanya ku bilang fitnah kalian itu terlalu ngeri. Kau tahu efeknya, Dis, anak cucuku akan melihat itu. Kalau mereka kuat, oke. Kalau nggak kuat, coba kau bayangkan. Sementara kau enak-enak memfitnahku dengan bibir kau yang manis itu. Tunggu ku bukakan. Biar clear. Lebih bagus kita bertengkar begini daripada kejar-kejaran kucing-kucingan. Dari kemarin kan ku minta kau begini. Nah ini. Bukakan ya. Jangan kau gelisah kau, Dis. Slow lah, Dis. Lebih bagus kita begini daripada kucing-kucingan. Mbak Pep, jujur. Saya kok jadi urusan kalian.
Urusan kalian. Tunggu dulu sebentar, karena kau yang memancing. Pep jujur maho. Artinya jujurlah kau. Ada nyom masuk ke rekeningmu dari Sirut atas nama Ruyanes. Kalau ada waktumu print rekening koran itu, bang ya, aku pun dibilang sang debater, dikasih aku 5 juta di penjara, 0 besar. Molo di Polrestabes ada 1,2 juta per jolo ima catering untuk makan. Baru 800.000. Nah ini yang kau nggak ketahui, kau bilang di penjara. Dia mengira penjara itu penjara LP. Sementara dia di penjara kuurusi penjara Polrestabes. Poltabes. Pertama aku jumpa sama dia, dibilangnya kering kerongkonganku bang. Kasihlah dulu aku uang, ku kasih 1,5 juta. Dan itu untuk rantangan dia. Tunggu ku tunjukkan lagi kirimanku sama istrinya. Tunggu ya. Baru yang kedua, aku kasih dia 2,5 juta. Dan terakhir aku mau pulang, aku bilang sama dia, kemungkinan aku nggak bisa lihat kau terus dulu dia, karena aku pun uangku nggak banyak ini, uang yang kita kumpulkan juga belum banyak. Tunggu ya. Ini nama istrinya. Ini. Sebentar. Tanggal 18, itu kejadiannya kan tanggal 17. Sebentar, boleh tunggu dulu, jangan bicara kau, gantian kita. Tunggu. Nah ini, tanggal 18 itu langsung kukirim. Mana itu? Ya. Itu kukirim sama siapa? Tio Rida, ini nama istrinya. Sebentar. Tio Arida Manalu, 1 juta. Yang Rudi. Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya tidak tahu. Kau tidak tahu, tapi kau sok tahu. Itu yang membuat runyam. Oke, boleh saya bicara? Coba putar dulu rekaman itu, Dis. Kita buka-bukan aja. Coba buka dulu rekaman itu, kami dengar. Kalau bicaranya gantian, biar saya bicara. Boleh saya bicara? Silakan, putar rekaman itu langsung. Coba dibisukan dulu, biar tidak menggema. Inilah yang saya bilang, kenapa saya harus tahu urusan-urusan yang seperti itu? Saya kan tidak tahu. Jadi Rudi, dengarkan satu kali lagi, biar kita tidak debat kusir ya. Rudi Simamora atau anak Batak nelpon saya. Dia minta bantuan sama saya untuk mengurus biaya perkara-perkara dia, masalah urusan-urusan perkara yang dia hadapi. Waktu itu dia bilang, kalau begitu Le, pinjamlah saya, kata dia. Pinjam, pasti saya kembalikan. Saya bilang, Le, bukankah waktu itu ada seseorang namanya sang debater, Rudi Yohanes, mengurusmu? Saya tidak bilang mengurusnya begini, donasi segini. Saya nggak tahu itu. Saya hanya bilang, bukankah waktu itu ada yang ngurus? Kemana itu urusannya itu bagaimana? Terus dia bilang, tidak ada sampai kepada saya, Le. Terus kenapa Rudi Yohanes di sini bahas-bahasin? Biar kita jangan panjang, putar dulu rekamannya. Kau punya rekamannya kan? Putar dulu. Putar, permintaanku putar dulu. Putar, silakan. Baik, coba dimatikan dulu. Saya heran, saya tidak tahu urusan kalian, kok saya jadi ikut-ikutan. Saya mana tahu Rudi Yohanes kirim pesan ke ini, itu bukan urusan saya dan saya tidak mau tahu itu. Saya hanya bilang sama Rudi Simamora, Le, kenapa Le minta bantuan kepada saya? Bukankah waktu itu sudah ada yang urus, namanya Rudi Yohanes? Hanya itu kata-kata itu yang saya sampaikan. Lalu kenapa? Putar dulu rekamannya biar jelas. Jangan berasumsi, putar dulu. Baik, saya putarkan. Waduh. Saya heran kenapa saya dibawa ke pusaran kalian, sementara saya itu tidak tahu apa-apa urusan kalian. Makanya karena kau nggak tahu apa-apa, kau kan nyeletuk di situ. Rudi Yohanes, bahkan celetukan gue yang terakhir apa kau bilang? 78 juta pra peradilan bisa surat menyurat. Sejak kapan pra peradilan surat menyurat? Jangan ke sana dulu. Ya itu buka dulu rekaman, kita dengar. Baik. Saya heran, kenapa saya kok ikut-ikutan urusan kalian? Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama-mama cerita-cerita. Kita dengar dulu. Ini kirimkan urusan saya apa dengan itu? Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra peradilan.
Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan penyampaian kau itulah yang keliru. Saya tidak dia memaknai, kan kalian bicara bulan 5. Kau tak tahu masalah, langsung kau bilang dia ngumpulkan. Aku sudah berhenti bulan 11, tanggal 1 videonya masih ada. Yang kelirunya saya apa? Kau bilang sampai hari dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja, biar kita dengar, biar selesai. Daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau ngeri-ngeri kali. Dengarkan. Seperak pun nggak ada sampai kelar itu. Nggak ada. Seperak pun. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke Ilewati istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Disampaikan mana ada? Dis, itu udah kau potong itu. Yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya. Tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah? Coba putar. Jangan itu. Itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan saya? Karena kau yang mengatakan Rudi Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5. Di otak Rudi Simamora sampai bulan 5 aku ngumpul donasi. Saya tidak bilang itu. Saya tidak bermaksud itu. Kau tidak bermaksud. Tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian biar kita itu sampai bagusin dulu perangkatmu. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema. Jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau makpet apa segala macam. Saya nggak tahu itu. Hanya Rudi Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, Le, bukankah sudah diurusin oleh Rudi Yohanes? Karena Rudi Yohanes menggalang donasi untuk Lae. Kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapanmu itu? Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu. Kan kau bilang 5 bicara. Kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak. Sehingga kau giring orang. Wow, Rudi Yohanes tidak ada memberi sepeser pun. Aku nggak kelabakan, Dis. Kau yang buka kacamata kau berbicara kita. Biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Kok gusar? Nggak ada saya gusar. Buka, ayo. Coba kau pikirkan ucapan. Makanya otak kau kan nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Yohanes marah-marah sama saya. Sementara saya cara menyampaikan kau itu yang keliru. Kau publikasikan. Apa kalimat yang kau tambahi? Ingat gak kalimat kau tambahi? Rudi Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Kau makan semuanya. Gak jelas. Kata anak, itu kan kau tambahi. Di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Baru kau bilang, pra-peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra-peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusin dulu perangkatmu, Rudi Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tidak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah sekarang Dis, ya kekeliruan kau itu, Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudi Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu di kepala dia, nggak ada. Itu pembicaraan konteks waktu itu. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Le, tolonglah Le, saya
mau ngurus perkara saya, mau banding, saya perlu uang. Saya bilang, Le, saya ini bukan di Indonesia, gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, Le, pasti. Pinjamlah dulu, percayalah sama saya. Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak, saya ini tidak di Indonesia, Le. Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin, Le. Dulu kan Rudi Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu, Le. Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang dia? Tidak ada bilang dulu. Biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya kembali. Tidak Saya ada bilang dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan? Putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan? Kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan berhenti. Mulutmu kotor. Ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi keheranan kenapa Rudi Yohanes panik? Sebentar, kenapa Rudi Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudi Yohanes menggalang donasi, kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudi Yohanes panik, kebakaran jenggot, ada apa? Saya malah bukan itu yang kupanikan, aku nggak panik. Yang nggak kuterima kalimat 1 rupiah pun selama aku di penjara tidak ada kuterima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan kalian berdua. Kenapa harus bawa saya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya bilang, memberi dia panggung. Dulu Rudi Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Saya hanya mengingatkan itu. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya, tadi kan kau bilang di awal, setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudi Yohanes. Betul atau tidak? Nah, itu pertama kau bilang kan, siapa namanya itu lupa aku. Betul atau tidak Rudi Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11, kau nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah. Karena kau tidak tahu itu. Sampaikan kepada anak Batak. Lae Rudi Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudi Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Terus, kalimat kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia aku bulan 5. Dana itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudi Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Lae. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya ada yang mengurusi dana ini Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes, kau bilang. Ya. Maka di otak Rudi Simamora sampai kau bicara itu kan bicara bulan dia, saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan dulu Rudi Yohanes menggalang dana. Kau penipu, nggak pakai dulu. Kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau. Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta sebelum telepon? Kenapa Rudi panik gara-gara itu, coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya, pengumpulan dana. Kenapa yang saya ribut kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk sama saya? Dengar dulu. Saya kan hanya menyampaikan dia. Masa dengar dulu dia bilang langsung marah-marah. Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Enggak ada, goreng enggak ada. Ada, setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Enggak ada, saya bilang begitu. Kapan saya bilang orang anak Batak? Itu bibir kau. Ini. Setelah belakangan ini, sekarang pun kau akui kan. Saya nggak ribut. Yohanes ribut.
Saya tidak ribut, aku ngajak kau debat loh. Kau langsung masalah. orang pribadiku. Di mana penggalangan yang dilakukan ini, rumah apologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang, kemana uang 78 juta? Aduh, bibirmu itu sebelum kau bilang 78 juta pra peradilan, ada kau bilang lagi, dengar baik-baik. Waktu itu kau ajak kau debat kan, kau nggak jawab. Kenapa Rudy Yohanes harus kelabakan? Kenapa tidak jelaskan saja? Dengar dulu. Kenapa harus kelabakan? Dengar dulu. Ini begitu saya tak kelabakan, tapi fitnah kau itu kan kau goreng-goreng. Kelabakan kenapa harus ribut-ribut? Kan nah, ributlah. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu, justru statement kau bangun, membuat kau cuci mulut, kau cuci mulut. Justru karena statement mau mengatakan kau cuci mulut, mengatakan begini begitu, mulut kau itu, kau cuci mulut, kau cuci mulut dari bulan 5. Dari bulan 5 kau kirim opini itu. Ada segala dana untuk Rudy Simamora? Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian? Ada. Karena kau yang mengatakan, setahu saya ada yang menggalang dana untukmu. Yakni siapa namanya itu? Rudy Yohanes kau bilang. Kenapa? Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak, padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu karanganku saja. Kok nggak berpikir buktinya? Buktinya? Tidak pernah Rudy Simamora sekalipun berpikir tadi karena itu digalang sampai bulan 5. Nggak ada. Itu karangan buktinya. Buktinya tadi kau putar rekaman apa katanya? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini maksudnya uang yang dikumpulkan bulan hari ini tidak sampai, bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau karang-karang lagi. Dengarkan. Halah. Memang kau hebat kau, perlecem. Jangan panik, dengarkan. Aku nggak panik. Kau yang panik. Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Silakan, putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudy Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Panik. Yang paling penting putar yang live. Itu on air, itu on air. Kalau itu tahu. Yang live. Saya nggak simpan-simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live. Silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan, orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam itu Rudy Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut saya tidak masukkan itu di YouTube karena itu Parlecem, tak tahu malu kau. Kenapa Rudy Yohanes harus panik? Saya itu hanya ditelepon oleh Rudy Simamora. Aku tidak panik. Kenapa? Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudy Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Kenapa kau serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang aku tidak ada menghasilkan uang 78 juta. Kemana uang 78 juta? Oke, kujelaskan. 5 juta aku kasih sama Rudy Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudy Simamora? Kok jadi saya yang seolah-olah saya di sini hakimnya? Karena muncung kau yang bilang kan. Harusnya ngomong begitu sama Rudy Simamora, bukan sama saya. Apa urusan saya? Karena muncung kau yang mengatakan itu. Karena Rudy Simamora yang bilang. Rudy Simamora bilang itu kepadanya. Kau perlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya kau. Rumah apologet itu mana uangnya? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Benar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, Parlecem. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Jawabkan kepada saya.
Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Dengan saya. Kenapa kamu panik dengan saya? Saya tidak panik sama kau, Parlecem. Yang kubilang aku harus membela diri karena kau dengan Ciro Simamora. Tanggung jawab itu kepada Rudi Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Video itu bisa ada. Sebentar. Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudi Simamora. Dan kau Parlecem mulut kau manis. Uang rumah Apologet pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah Apologet? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih khalayak rame. Lihat kalian yang penggemarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Jadi itu nanti bulan 12 kita karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. Enggak panik. Enggak ada saya. Buka kacamata kau. Buka. Kenapa harus buka? Kau panik dari pancaran mata kan kelihatan panik. Ada saya panik. Jadi kawan-kawan, orang ini Parlecem berhati-hati, berbahaya. Dijualnya katanya hartanya, aku nggak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Jadi kau munafik kau. Kau sebarkan sama orang, dia TikTok kau tuh apa kau bilang? Aku tak pernah nyerang pribadi kau ya, hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buatlah TikTok. Rudi Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau pertanggungjawabkan uang anak Batak kemana? Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah dong, salah. Kenapa Rudi Yohanes dengan saya? Kenapa Rudi Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat, ya berdebat. Makanya urusannya urusan si Rudi Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudi Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau justru. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kau karena harus kau yang membuat? Muncung kau. Kau bilang pra-peradilan bisa surat menyurat. Gak tahu malu. Orang dungu. Kau buat surat menyuratkan pra-peradilan. Kau gak tahu malu kan? Surat pra-peradilan. Kau yang bilang. Kenapa Rudi Yohanes panik ketika Rudi Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai? Harusnya telepon Rudi Simamora. Saya bukan panik. Saya bukan panik. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang. Yang saya heran kenapa Rudi Yohanes kok panik gara-gara itu. Makanya otak kau nggak ada. Gaya kau Parlecem. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Hati kau busuk. Hati kau busuk. Kenapa kau minta sampai kau bilang, sampai kau bilang, Edis, Rudi Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Oh, harus. Mulut kau banyak. Kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Rudi Simamora, Rudi Iskariot apa? Lihat ini. Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan, hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Kau bilang aku, ya sudah. Kau bilang aku pantas sama kau yang pantas ini. Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu aku kejar sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudi Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudi Yohanes, aku aja ngajak kau debat kan? Tolong bertanggungjawabkan. Itu setelah kau tak mau diam. Setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, wahai Rudi Iskariot,
Coba itu urusan anak batak. Kenapa kau sibuk? Iskariot lagi kau tambahi. Kau yang Iskariot. Aku bilang Rudi Iskariot. Kau sibuk kau membahas. Kau yang melagak aku dengan Rudi orang. Inilah gerejanya. Kenapa kau lari ke sana-sana? Dengar Dis. Kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu. Kuingatkan dah kau. Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas ini. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu. Aku memakan donasi anak batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada rekaman video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau teleponan. Tenang, dengar. Makanya kau tuh hanya nyap-nyap dan ngerti apa yang kau lakukan. Saya dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah telepon itulah ada. Betul, sebentar. Betul tidak? Saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Kalau sebelum betul. Oke. Setelah maka kau punya. Tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Ya. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira bisa nggak bantu saya? Berapa 15 juta. Kalau nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Bukan masalah itu Saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagi-nagi ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagi, apalagi badan kita jauh. Kalau kau tuh tenang dulu. Kau pinjamkan aja. Tenang. Ternyata kau rentenir juga. Jangan panik, tenang. Ketika saya bilang, dia bilang, tolong Lele, tolong. Udah, sekarang begini saja Dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang, rekaman ada kata dulu. Dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu, aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia telepon saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia Rp1 pun tidak aku terima. Itu urusan kau dengan dia. Itu urusan kau dengan dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu kan. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Coba dulu dengar baik-baik. Benar atau salah? Dulu Rudi Yohanes menggalang dana untuk anak batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah? Rudi menggalang dana, betul? Benar. Oke. Benar, mulut busuk. Nah, salah kau begini. Dengar dulu, dengar. Gantian nanti bicara. Kesalahan kau, sebentar dulu. Ketika saya bilang sama dia, kenapa kok sibuk sekali? Pengen betul saya bantu, sementara kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes. Bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, buka rekaman. Kata dulu aku dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Sebelum bulan 5, bulan 10 sampai 11, dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakan uang itu? Lebih uang itu. Tanya kau. Kapan aku panik? Udah, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang tanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya, biar ku bacakan. Ini masih ada ini. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama ini. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan.
Ini tanggal 6 Mei ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. No, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu, aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya kenapa saya muncung kau enteng bicara nggak tahu efeknya itu loh. Karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya panik? Bilang begitu Rudi Yohanes panik kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang dulu juga heboh. Oh enggak. Nih hebohnya, nih saya putarkan, nih dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada kusampaikan sama kau? Mana ada kusampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Kutanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau tuh? Nggak ada kan? Waktu itu Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana Bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu Bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana Bang? Emangnya gimana? Dengar sebentar ini. Kita urutkan. Benar. Rudi, dengar dulu, kita Rudi Simamora itu sebentar. Dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari ke situ. Ada itu. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon sebentar, kita dulu berdua. Jadi dia penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang. Semua akan ditelepon itu. Penipu. Katanya. Semua ini telepon. Penipu. Gunung saja. Kau penipu. Gunung saja akan kau penipu. Di dia. Itu kau bilang sama saya. Kau penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Gimana? Jelaskan ya. Tidak Rudi Yohanes dengar. Diam dulu kau, gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Rudi Yohanes bilang sama aku dia dikasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian, itu apa hubungan saya coba? Kau tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya hanya bilang kenapa kau minta tolong sama saya, itu Rudi Yohanes ngurusin, gimana sih? Kau munafik, buktinya TikTok kau apa isinya? Itu setelah munafik kau tiap hari ngomong terus, kau tiap hari ngomong begini, makanya saya bilang penipu kau, penipu. Benar. Penipu. Aku tidak pernah penipu. Aku tidak pernah ngomongin kau yang betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudi Yohanes memakan sebentar dulu. Betul tidak betul. Tidak betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu, aku ribut, ingat ya, ada masih urutan peristiwa, aku ajak kau debat. Sudah? Ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Kenapa dia panik? Saya nggak panik, dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu Rudi Yohanes dengan mengatakan dengar dulu. Kalau kau ikutin dia,
Gunung itu pun kau kikis habis sama anak Betul. Batak. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Betul tidak? Aku. Betul tidak? Dengar Edis. Di dalam Sekarang dulu, hati tunggu dulu. Sebentar. Mora itu Buktinya aku ngomong itu sama kau. Betul tidak? Edis, dengar dulu. Waktu itu, makanya dengar dulu. Kalian yang ribut, kalian bukan saya. Kau sudah kayak keledai mentang mik kau kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Sumamora dengar dulu kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Setelah kau ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau, langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat, selesaikan. Jadi enggak, aku mau klarifikasi bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu menyerang, bukan aku. Nggak ada, saya setelah kau serang itu kunyakan kau dis. Suaramu bukan menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Sumamora. Penipu kau. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Aku kau tipu. Kau bilang aku yang menyosor-nyosor kau, baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Yang benar adalah aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang. Apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Kenapa aku ajak kau debat, kau serang aku pribadi? Mikrofonmu. Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya, saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa gara-gara Rudi Yohanes saya tanya? Pertanggungjawabkan apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak. Di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Coba saya terakhirkan dulu ya. Rudi Yohanes, kamu naik ke sini. Coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Rudi Yohanes, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Rudi Sumamora meminta bantuan kepada saya. Dengan kata-kata, Lae, tolonglah dulu saya. Apa itu, Lae? Saya mau mengurusi banding saya. Bla, 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 bla. Kalau Lae tidak percaya, pinjam pun saya. Pinjam. Berapa jumlahnya? 15 juta, kata dia. Saya bilang sama dia, Lae, nanti gimana cara saya nagih? Sementara saya tidak ada di Indonesia. Pokoknya saya bayar, Lae. Pokoknya saya bayar. Teman-teman, saya punya pengalaman sama utang piutang. Banyak orang manis kalau ngomong. Kalau ngomong manis mulutnya semanis madu. Tapi giliran nagih, sakit hati kita dibikin dia. Itu bukan hanya, jangankan sama keluarga juga banyak seperti itu. Banyak orang-orang retak keluarganya. Contoh banyak masyarakat orang. Banyak seperti itu. Kalau minjam, mulutnya luar biasa. Giliran nagih, susah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik saya bilang sama dia, Le, bukankah Rudi Yohanes menggalang dana? Nggak ada sampai kepada saya. Cuman itu yang disampaikan. Terus kenapa saya jadi dibawa-bawa dalam perkara mereka? Mapet apa urusan saya? Gitu loh. Kan hanya itu. Silakan Rudi Yohanes naik lagi. Lari dia.
Yang menjadi keheranan saya, setelah pembicaraan itu Rudi Yohanes panik. Lalu dia kirim pesan kepada saya, bodoh kamu, lihat tuh. Lihat nih dan lain sebagainya nih. Dia bilang nih, ini WhatsApp dia sama saya. Enggak, saya gubris sebenarnya. Terus dia bilang begini sama saya, Edis, itu Rudi Simamora itu, semua ditelepon itu, minta uang itu, begini begitu. Gunung itu pun kau kasih sama dia, habis dimakan sama dia. Emang kenapa? Saya kan tidak tahu. Kan mereka yang akrab. Emang kenapa memangnya bang? Saya bilang. Waktu polisi menyidik dia, didapati di HP-nya itu judi slot. Jadi berapapun kau kasih dia, habis itu dimakan sama dia. Mendengar omongan itu, kagetlah saya dan saya putuskan saya tidak mau lagi percaya sama dua orang ini. Itu. Nggak ada urusan saya di situ. Kok jadi saya dibawa-bawa begitu loh. Kenapa Rudi Yohanes harus panik? Kan sederhana, sesimpel itu kan masalahnya kan. Lalu kemarin saya debat dengan Yusuf PI, dia bahas-bahas lagi. Edis, otak kotoran dan lain sebagainya. Diajak saya debat dan lain sebagainya. Daripada saya capek-capek, saya bilang, itu Rudi Simamora, urusin dulu perkaranya yang kemarin belum selesai, udah kan. Terus di mana masalahnya? Silakan. Saya masih menunggu.